Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbuna dzunuba wa yansawna taubah. Terlalu mencintai yang namanya maksiat dan dosa, kemudian dia tidak kembali untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintahkan kita ketika kita habis sholat, kurati mas sembahyang, maka diusahakan memperbanyak astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apalagi pada hari Jumat insyaallah, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hari Jumat insyaallah Allah akan lipat gandakan kita punya pahala. Dengan hari Jumat insyaallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. An'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah nasabah pamasisi matana pung Allah Ta'ala sehingga nato pada engka siki hadire relenai ye masjid tak yaitu onrom malebi onrom barakat yang dari itu masjid yang kita tempati pada siang hari ini. Mudah-mudahan insyaallah atas kehadiran kita, atas keikhlasan kita, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk laksanakan ini iarodenre, laksanakan perintah pun Allah Ta'ala, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita lakukan pada siang hari ini mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan atas junjungan Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai contoh teladan bagi kita semua yang membawa dari manusia dari tempat yang penuh dengan kegelapan, tempat yang penuh dengan kezaliman, menuju cahaya yang terang benderang. Tidak ada yang lain kecuali yakni untuk membawa ad-dinul Islam wal iman,
yaitu agama Islam dan iman. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, insyaallah kalau tidak ada halangan, alhamdulillah pada tahun ini kita telah memasuki tahun baru Hijriah 1444 Hijriah, yang insyaallah mau atau tidak mau, menerima atau tidak, maka jatah kehidupan kita untuk mengarungi kehidupan di dunia ini semakin berkurang. Maka seiring berjalannya waktu, karena berkurangnya umur kita, maka insya Allah sebaiknya sebagai hamba orang-orang yang beriman, sebagai hamba yang peduli, sebagai hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita senantiasa untuk bermuhasabah diri, dikoreksi diri kita, apakah kita sudah ada persiapan untuk menuju kehidupan perjalanan selanjutnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka seiring berjalannya waktu, siang berganti malam, malam berganti bulan, bulan berganti tahun. Secara hitungan matematik umur kita semakin bertambah, tapi secara hitungan yang hakiki umur kita semakin berkurang. Cepat maupun lambat, jauh maupun dekat, maka semakin kita dekat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan untuk senantiasa bermuhasabah diri, memohon doa dan ampunan kepada Allah supaya kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat-Nya. Karena kalau bukan karena kasih sayangnya Allah kepada kita, maka kita tidak akan bisa apa yang kita rasakan pada hari ini. Seandainya tania pemasin dan niat aslinya mengena pungala ta'ala ridi, maka insya Allah kitalah orang-orang yang patut untuk tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izazati samanu, ada nanti suatu saat umatku, kata Nabi, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah, terlalu mencintai yang namanya dunia, kemudian dia lupa kewajibannya untuk kehidupan di akhirat. Nariko untuk lelona temakada aso, temakada weni, yang penting insya Allah terwujud semuanya, yang penting insya Allah bisa memaafkan untuk mendapatkan dunianya, maka dia rela berkorban untuk segala sesuatunya. Tapi ketika untuk akhiratnya seakan-akan berpikir dan berpikir terus. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan suatu saat nanti tanda hari kiamat buatku, tanda hari kiamat bagi umatku, ketika yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah, mencintai dunia kemudian dia lupa kewajibannya untuk kehidupan di akhirat kelak. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa fa inna dunya balaun ilal akhirah, majepunna dunia, majepunna yewelinoi adalah onrong alepang mi bawang idi tukir lebokna yelino, de gaga melo tobatur lebokna yelino. Tidak ada yang akan hidup untuk selama-lamanya, tidak ada yang akan hidup untuk selama-lamanya. Maka selama Allah masih berikan kita kesempatan, maka sebaiknya kita banyak-banyak bermuhasabah diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza zatti samanu engkamatu sewutu makuna sanabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbunal mal wa yansawna hisab, terlalu mencintai yang namanya harta, napuji nasapa orang parangi nekia nalupai yakna hisabna dia suruh mundrina pung Allah taala, nalupai apa yang menjadi kewajiban kita terhadap harta tak, dia lupa terhadap hak dan kewajibannya kepada harta, maka saking dia cintanya hartanya, dia seakan-akan adalah hak milik. Ternyata apa yang sesungguhnya kita di muka bumi ini bukan hak milik, kecuali adalah hak pakai yang telah diperintahkan, dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka haknya harta kepada kita, kata Nabi, yang pertama hanya untuk dipakai makan,
yang kedua hanya untuk menutup aurat, yang ketiga ingin kita sedekahkan. Tapi kita tinggalkan dua, kita akan tinggalkan dua, satu yang akan menemani. Apa yang akan kita tinggalkan? Harta itu hanya untuk dipakai makan. Yang kedua pakaian itu pasti kita hanya untuk menutup aurat. Ternyata satu yang akan menemani kita nanti, yakni adalah orang-orang yang pernah menyumbangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kelebihan, yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya itu dia tolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat tabungan sesungguhnya bukan uang tadi bank. Hakikat tabungan sesungguhnya bukan kita simpan di bank berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta, tapi hakikat tabungan sesungguhnya berapa yang pernah kita sumbangkan untuk di jalan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Berapa yang kita peruntukkan untuk bantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tiba masa, akan tiba waktu, harta yang kita besar-besarkan hari ini dia tidak akan mampu menemani kita sampai nanti dalam kubur. Akan tiba masa, akan tiba waktu, harta yang kita miliki hari ini pasti kita akan tinggalkan. Akan tiba masa, akan tiba waktu, semua harta yang pernah kita sombongkan di hadapan manusia, maka tidak akan pernah akan berguna nanti di hadapan Allah. Maka apa yang akan kita gunakan? Harta sesungguhnya seberapa yang pernah kita sumbangkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disabdakan oleh Rasul, ketika tanda hari kiamat bagimu sudah mulai dekat, ketika yuhibbunal mal, terlalu mencintai hartanya, dia seakan-akan tidak mau ingin mengeluarkan, seakan-akan hanya dialah yang memiliki, tidak pernah untuk dikeluarkan. Maka itu adalah tanda hari kiamat buat kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbunaz dzunuba wa yansawna taubah. Terlalu mencintai yang namanya maksiat dan dosa, kemudian dia tidak kembali untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintahkan kita ketika kita habis sholat pura qimah sembahyang, maka diusahakan memperbanyak astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apalagi pada hari Jumat insyaallah, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hari Jumat insyaallah Allah akan lipat gandakan kita punya pahala. Dengan hari Jumat insyaallah puasa-puasa kita atau amalan-amalan yang kita lakukan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saatnya kita bermuhasabah diri. Di hari Jumat ini, Jumat istimewa, di saatnya kita untuk bermuhasabah diri. Di hari Jumat ini, Jumat yang penuh dengan mubarakah, Jumat yang penuh dengan keistimewaan, Jumat yang sangat dirindukan oleh orang beragama Islam. Dengan banyak-banyak beristighfar, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ingat kata Al-Quran, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usi min rabbihim rabbana absarna wa sami'na farjidna na'mal solihan inna muqinun. Ketika nanti orang yang penuh dengan dosa dia menghadap nanti di hadapan Allah sambil berkata, Rabbana ya Allah, absarna aku telah melihat ya Allah, wa sami'na aku telah mendengarkan ya Allah, farjidna kembalikan aku ya Allah biarlah sebentar. Hari itu mulut-mulut mereka tidak ada gunanya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika pada hari itu mulut-mulut mereka akan tertutup, tangan-tangan mereka akan berbicara, kaki mereka akan menjadi saksi segala perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan pada hidup di dunia. Maka mumpun pada bulan Jumat ini, hari Jumat ini, mumpung kita masih dalam bulan Muharram, bulan istimewa, bulan mubarakah, bulan yang sangat dianjurkan kita orang-orang yang beramal soleh.
Maka apa anjuran-anjuran orang-orang ketika pada bulan Muharram? Pertama, dianjurkan kita untuk berpuasa. Yang kedua, kita dianjurkan untuk banyak-banyak berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang ketiga, dianjurkan ketika pada bulan Muharram kita banyak-banyak untuk bersedekah. Kita banyak-banyak untuk bersedekah, membantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bangkitkan kita dengan bangkit sebagai ummatan wahidan, sebagai umat Islam yang sejati, sebagai umat Islam yang insya Allah akan diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan itu dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. An'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa anit tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wansurna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa maghfiratan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi zakaratil maut wan najahata minan nar wal afwa lindal hisab. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalam.